Berjumpa kembali dalam materi semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satunya tentang tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di sini kurang lebih ada sekitar 17. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajah dan penjajahan, percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, dan terakhir itu nanti adalah ulet dan tabah menghadapi segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan maupun gangguan. Itu adalah beberapa hal yang tercermin dalam tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib kita aplikasikan. Karena kenapa? Di sini bisa kita lihat bahwa dalam pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Di sini artinya adalah bentuknya itu tadi adalah kesatuan. Kesatuan di sini dipandang dalam 4 segi: politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik, di mana di sini sebagai satu kesatuan politik negara kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Itu adalah bentuk Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Selanjutnya di sini kita akan melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Artinya, seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda, meskipun Indonesia ini beragam dengan segala kekayaannya, kita tetaplah satu. Itu posisi Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Sedangkan Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau satu daerah pada hakikatnya menjadi ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat adalah Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Di sini menerangkan bahwa kekayaan baik yang sifatnya potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tidak ada alasan di satu wilayah lebih kaya dari wilayah yang lain, atau di satu wilayah lebih kurang dari wilayah yang lain. Semuanya harus merata karena kita ini adalah satu kesatuan ekonomi. Di sini juga ada mengenai kita tadi kesatuan ya, tapi ini adalah berhubungan dengan wilayah. Pernah ada deklarasi Juanda tahun 1957. Di sini perlu kamu ingat, dikatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar, ya, titik terluar
pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Walaupun di sini beragam, tapi pada intinya setelah kita mengerti tentang bentuk negara kita yang kesatuan tadi itu, maka kita harus melaksanakan beberapa sikap-sikap supaya kesatuan itu tetap terjaga. Di sini salah satunya adalah cinta tanah air yang dapat dibuktikan dengan sikap-sikap seperti ini: menjaga keamanan, menjaga kelestarian lingkungan, mengolah kekayaan alam, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan. Ini adalah beberapa hal bentuk sikap kita cinta tanah air. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Di sini contohnya seperti menghormati antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, menjalin persahabatan antar suku bangsa, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Jadi jangan hanya melihat, tapi kita mengerti bahwa dia oke. Itu menunjukkan bahwa kita itu peduli dan ada rasa persatuan. Yang ketiga itu rela berkorban, ya, rela berkorban. Di sini saya tunjukkan ada beberapa ini ya, aksi. Ini adalah orang-orang yang di sini terlihat langsung kalau ketika berperang, itu namanya rela berkorban. Di sini yang kita buktikan seperti berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI, berkorban untuk menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Kemudian berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Itu adalah bentuk-bentuk rela berkorban yang bisa kita laksanakan. Yang keempat adalah mengenai pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Di sini kita harus siap secara sumber daya manusia, terutama dalam bidang pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan. Kemudian kesiapan sosial budaya juga ini terciptanya suasana yang kompetitif. Kita siap berkompetisi gitu maksudnya dalam berbagai sektor kehidupan. Kemudian kesiapan keamanan baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. Kemudian kesiapan perekonomian. Kemudian di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ini di sini pengetahuan sosial budaya dalam mempertahankan NKRI. Selanjutnya, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Contohnya menjaga wilayah dan kekayaan tanah air, menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan. Segala perbedaan yang ada di antara kita itu saling menghormati, saling menghargai. Kemudian memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara. Jangan berwawasan sempit. Kalau berwawasan sempit itu cenderung jatuhnya egois. Jadi kalau Nusantara berarti kita mengerti bahwa kita ini berbeda. Nah, perbedaan itu adalah suatu kekayaan, bukan sesuatu yang membuat kita renggang. Kemudian menaati peraturan yang ada. Dengan begitu berarti sikap kita ini termasuk menjaga keutuhan kesatuan NKRI.